Satu, dua, tiga, stop. Wonderful kids, ayo ibadah. Satu, dua, tiga, stop. Wonderful kids, ayo ibadah. Ayo mari, mari. Wonderful kids, ayo, ayo, ayo. Ini waktunya kita ibadah. Ayo wonderful kids. Ayo mari, mari. Wonderful kids. Ayo, ayo, ayo. Ini waktunya kita ibadah. Yeay. Oh, oh. Milo Moli Mimi di mana ya? Haleluya Milo Moli Mimi. Haleluya. Kalian di sini rupanya. Yuk kita sapa adik-adik Wonderful Kids, teman-teman kalian yang ada di rumah. Haleluya Wonderful Kids yang di rumah. Salam kemenangan iman. Haleluya teman-teman. Salam kemenangan iman. Sama-sama kita katakan Shalom. Yeay, terpujilah Tuhan. Gimana kabar adik-adik semuanya sepanjang minggu ini? Pastinya luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Kakak percaya kiranya Tuhan Yesus luar biasa sukacita melihat adik-adik semuanya yang sudah menyediakan waktunya untuk beribadah online lagi. Yeay. Terpujilah Tuhan. Oh iya adik-adik, kakak mau lihat sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau lihat adik-adik sudah siapkan Alkitabnya atau tidak ya? Ayo, ayo. Wow, good job. Semuanya sudah duduk yang manis nggak ya? Wow, good job. Kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kakak mau tanya nih. Apa tuh? Apakah adik-adik Wonderful Kids semuanya siap untuk ibadah hari ini? Sama-sama katakan. Amin. Oh iya kakak lupa, kalau kakak nanya itu semuanya harus jawab amin yang kencang ya. Apakah adik-adik Wonderful Kids semuanya sudah siap untuk ibadah hari ini? Katakan amin. Kurang kencang katakan amin. Terpujilah Tuhan. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, berkat-Mu yang melimpah atas seluruh adik-adik Wonderful Kids. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Bapa yang baik pada saat ini Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya kalau ada adik-adik Wonderful Kids yang sedang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus yang berkuasa dalam ibadah ini mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus jika ada orang tua adik-adik Wonderful Kids yang sedang kurang sehat juga Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur darah-Mu yang berkuasa menyembuhkan orang tua kami ini. Di dalam nama Yesus terpujilah nama Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita di dalam ibadah ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang hadir dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa membela buat kakak-kakak penari yang akan menari bersama kami. Kami berdoa membela Bapak Guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus saja. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan Engkau Tuhan yang semakin besar dan kami yang semakin kecil, karena hanya nama Yesus yang kami tinggikan di dalam ibadah ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yuk ajak teman-temannya bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Yeay. Mari menari bersama. The joy
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan rohmu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, haleluya. Kami percaya firman-Mu Tuhan, mujizat terjadi di dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Engkau Allah yang hidup selamanya. Haleluya. Haleluya, Wonderful Kid. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Mari beri tepuk tangan buat Yesus. Puji Tuhan. Wonderful Kid yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau lanjutkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa sih Pak Guru kalau bawa firman Tuhan luar biasa? Karena memang firman Tuhan luar biasa. Amin. Ketika firman Tuhan disampaikan, hati Pak Guru menyambut, menerimanya. Dan percayalah, hatiku akan diubahkan, hidupku diubahkan, hati Wonderful Kid diubahkan, dan hidup Wonderful Kid juga diubahkan. Menjadi baik, lebih baik, sangat baik. Katakan, amin. Mari kita berdoa. Siapkan hatimu, tutup matamu, katakanlah demikian, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Ini aku Tuhan. Aku Tuhan. Aku siap dengarkan firman Tuhan. Siap dengarkan firman Aku Tuhan. percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Firman Tuhan Tuhan. sanggup mengubahkan hidupku. Mengubahkan hidupku. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Ini hatiku yang percaya. Ini hatiku yang percaya. Ini telingaku yang mendengar. Ini telingaku yang mendengar. Ini mata yang memandang Ini mata yang memandang. kepada firman Tuhan. Kepada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya sudah berdoa. Sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Yeay. Nah, Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Kalau minggu lalu Bapak Guru bicara tentang Samuel yang mendengarkan panggilan Tuhan,
Dan tahukah engkau apa yang terjadi? Hidupnya jadi berkat buat orang lain. Dia jadi berkat buat Israel. Dan dari tangannya dipakai Tuhan untuk mengurapi 2 orang raja. Wow, luar biasa. Raja yang pertama Saul, raja yang kedua itu menjadi keturunannya Mesias nantinya, Raja Daud. Nah sekarang Pak Guru mau tanya sama Wonderful Kid. Mungkin Wonderful Kid tanya juga ini. Pak Guru gimana sih caranya aku tahu aku dipanggil Tuhan nih. Gimana sih? Nah dengarkan Wonderful Kid yang dikasih Tuhan. Apakah aku termasuk orang yang dipanggil Tuhan Pak Guru? Mana tahu nanti cuma Pak Guru deh yang dipanggil Tuhan. Pak Gideon gitu kayak Bapak Gembala Sidang. Kemudian kayak siapa lagi itu ya? Kayak Ibu Popi, Ibu Gembala Sidang. Atau apa? Gimana sih Pak Guru? Nah dengarkan baik-baik. Pak Guru memang sudah janji minggu lalu. Bahwasanya siapa yang dipanggil Tuhan. Dengarkan baik-baik. Pak Guru mau kasih tahu ayatnya. Matius 11 ayat 28. Alkitab berkata, marilah kepadaku. Kalau dikatakan marilah manggil ya. Marilah sini, wah berarti dia manggil. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Yesus berkata, marilah kepadaku. Dia enggak katakan kepada 1-2 orang. Memang Wonderful Kid, ketika engkau buka Alkitab dalam kitab Kejadian 12 atau Kejadian pasal 6, Tuhan panggil Nuh, Tuhan panggil Abraham. Apalagi Tuhan panggil seorang pembunuh loh. Masa Pak Guru? Benar. Siapa itu? Saulus. Orangnya kejam sekali. Dia seret itu orang dari gereja. Kamu ngikut Yesus? Enggak. Saya ikut Yesus. Dia pukulin itu orang. Dia bunuh itu orang. Wah kejam banget. Tapi Yesus juga panggil loh. Kemudian apa lagi? Pak Guru, aku ini kan gak pinter di sekolah. Apa Yesus panggil aku? Iya. Dari mana Pak Guru tahu? Nah dengar baik-baik. 12 orang murid Yesus, kebanyakan mereka itu adalah nelayan. Pada waktu itu nelayan itu tidak dihitung. Tidak dihitung apa sih bahasa Indonesia? Enggak dimasuki dalam hitungan begitu kira-kira. Jadi enggak dianggap. Jadi ketika Imam Farisi, ahli-ahli Taurat katakan, kamu ini cuma orang yang nelayan, tahu apa kamu? Kamu enggak punya sekolah, goblok gitu loh. Apa Tuhan panggil? Tuhan panggil kan? Itu dia. Yesaya, Tuhan aku ini orang berdosa. Tapi Tuhan katakan, siapa yang mau kuutus? Ini aku utuslah Tuhan. Tuhan panggil. Nah dengarkan baik-baik. Tuhan panggil engkau bukan karena engkau mampu. Not because your capability. Bukan karena kemampuanmu anakku. Karena Tuhan menganggap, memandang engkau anak yang berharga. Engkau ciptaan Tuhan yang mulia. Jadi Pak Guru semua orang dipanggil Tuhan. Benar. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pak Guru bukan orang baik-baik tadinya. Pak Guru ini orang yang jahat. Pak Guru ini bermain kuasa kegelapan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus panggil. Permasalahannya adalah maukah engkau merespon, maukah engkau menanggapi, maukah engkau menjawab panggilan Tuhan atas hidupmu. Itu yang penting.
Katakan amin. Seperti Samuel, bagaimana dia panggil Tuhan. Nah, dengarkan baik-baik. Emang Pak Guru kalau aku dipanggil Tuhan, aku respon apa yang ku dapat? Pak Guru kasih contoh satu. Abraham dia orang kaya. Abraham kurang apa? Abraham punya papa namanya Tera, punya saudara namanya Haran. Saking kayanya keluarga Abraham ini, itu ada kota, nama kota saudaranya kota Haran. Coba bisa bayangin. Kalau ndak orang kaya itu keluarganya Abraham, nggak mungkin dong satu kota itu dibikin nama saudaranya. Itu dia. Ini ada jalan TD Pardede. Oh, karena kaya. Nah, jalan Peter Simbolon di mana? Paling di rumah Pak Peter. Yang lewat cuma Pak Peter saja. Yang lain gak ada lewat. Itu berarti gak guna toh. Tapi dengarkan baik-baik. Abraham orang kaya, orang baik. Tapi lihat ada kekurangannya. Apa coba? Betul, dia gak punya anak. Istrinya mandul. Tapi ketika dia jawab panggilan Tuhan, Abraham, keluarlah engkau dari tanah nenek moyangmu. Wah, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Kalau Abraham gak nyambut, kita gak tahu sejarahnya. Tapi Abraham nyambut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan kasih anak sama dia. Dan lewat anak itu, lahir bangsa-bangsa. Tuhan gak cuma kasih anak, tapi Tuhan kasih bangsa yang besar. Wow. Kalau begitu Pak Guru, aku mau menyambut panggilan Tuhan. Itu yang betul. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah sekarang Pak Guru, gimana sih aku biar tahu menyambut panggilan Tuhan? Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, bersama dengan anak-anak di rumah yang kami selalu menyatakan Wonderful Kid. Tadi Alkitab sudah baca, marilah semua yang letih lesu. Semua orang. Wonderful Kid, kalau kau tanya papa, mama letih enggak ma? Dia letih. Kadang-kadang dia enggak bisa bicara, saking letihnya, saking lesunya. Menanggapi hidup. Mungkin pada waktu mengurus engkau, pada waktu baby, dia punya ada yang lain pekerjaan, tapi kau menangis, merajuk. Kenapa? Karena kau kepingin pipis. Ada yang letih lesu, bahwasanya pendapatan yang diterima enggak sebanding dengan pengeluaran. Ada yang letih lesu berbeban berat, kok ini terjadi sama aku. Lihat, tapi Yesus berkata, ketika engkau mau memenuhi panggilan Tuhan, maka engkau akan memperoleh kelegaan. Amin. Amin. Apa itu lega? Sama seperti engkau minum air pada waktu dahaga, engkau lega. Ada jawaban. Wow. Nah, dengarkan baik. Kalau engkau dipanggil Tuhan, apa yang jadi kebutuhanmu, Tuhan kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mau engkau jadi berkat. Katakan amin yang keras. Amin. Itu dia. Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Sekarang Pak Guru mau beritahukan, bagaimana aku tahu aku dipanggil Tuhan. Samuel dia tidur. Kadangkala ketika kita sangat sibuk, bukan kita tidak mendengar, kesibukan membuat kita enggak mau respon panggilan Tuhan. Bisa jadi Wonderful Kid yang dikasih Tuhan. Ketika mama dan papa berhasil, enggak punya waktu lagi untuk menyambut panggilan Tuhan. Sibuk dengan kesibukannya sendiri. Tuhan panggil engkau. Tapi kau sibuk dengan game, engkau sibuk dengan kesibukanmu. Lihat, Samuel dipanggil pada waktu tidur. Samuel dipanggil pada waktu dia berbaring.
Samuel dipanggil ketika dia meletakkan, merebahkan dirinya. Ada banyak orang yang bersaksi, tadinya dia hidupnya bagus, lalu kemudian dia nggak ingat Tuhan. Dia nggak tahu bahwasanya kenapa sih dia diberkati, apa di balik ini rencana Tuhan. Dia sibuk menikmati. Sampai suatu ketika Tuhan izinkan, ingat Tuhan tidak mau anak-anaknya mengalami kegalauan. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Tuhan sanggup tatang kok. Tuhan izinkan terjadi sehingga ada masalah. Karena kalau orang lagi seneng, dia jarang ingat Tuhan. Seperti ini COVID-19. Pak Guru memandang, Pak Guru bersyukur, kadang berterima kasih buat COVID. Karena saat ini Pak Guru punya waktu untuk sering share sama istrinya Pak Guru, sama anak-anak Pak Guru, sama semua yang tinggal di rumah Pak Guru. Pak Guru punya cerita sebelum memulai hidup. Kami sharing terus tiap pagi. Wah, puji Tuhan. Yang kadang-kala sibuk dengan kegiatan sendiri. Ma, aku mau ujian, aku nanti terlambat, segala macam. Dan baru terasa indahnya arti dari sebuah keluarga ketika semua saling bicara, saling mendengar. Nah, wonderful kid, ketika Samuel tidur, dengarkan baik-baik. Pak Guru mau beritahu, buka Alkitabnya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, anakku, tenanglah. 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 Sebab ketika engkau galau, ketika engkau mengalami euforia dalam hidupmu, ketika engkau banyak kepentingan dirimu sendiri, kau gak bisa dengar panggilan Tuhan. Bukan Tuhan gak panggil. Dari mana Pak Guru tahu? Alkitab katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tapi lanjutannya, jikalau ada yang membukakan pintu. Maukah engkau buka pintu ketika Yesus ketuk pintu hatimu? Ada orang yang gak mau buka pintu. Ketika Maria dan Yusuf, tolonglah istriku mau melahirkan. Kami butuh satu kamar, maaf, sudah penuh, cari yang lain. Mereka enggak mau beri pintu hatinya buat Yesus. Yesus mau cari tempat untuk dia berbaring, mereka enggak mau buka. Jikalau ada orang yang bukakan pintu, ketika engkau tenang, sama seperti Samuel, dia tenang. Ini aku Tuhan, bicaralah, hamba-Mu siap mendengar. Ketika engkau tenang, anakku, bukan berarti engkau tidak bekerja, engkau tidak belajar, enggak. Engkau punya waktu untuk Yesus. Ketika kau bangun pagi, engkau mencari wajah Yesus. Bukan kau yang pilih Yesus, memang Yesus yang pilih engkau. Yesus yang pilih Pak Guru. Yesus yang pilih Molly, Milo, dan Meme. Yesus yang pilih Wonderful Kid. Yesus mau supaya Wonderful Kid masuk dalam rencana Tuhan. Tenanglah, berdoalah. Tuhan pasti berikan panggilannya kepadamu. Dia tahu namamu. Dia tahu nama Samuel, bukan? Dia tahu nama Abraham. Dia tahu nama Saulus. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia tahu namamu. Amin. Dan namamu itu sangat berharga. Nah, sekarang dengarkan Pak Guru. Maukah engkau tenang? Maukah engkau memberi waktu buat Yesus? Bangun pagi,
cari wajah Tuhan. Berdoa, bangun pagi, cari wajah Tuhan, berdoa. Lalu suka renungkan firman. Sehingga sepanjang satu hari itu, hidup Pak Guru diubahkan. Mungkin kau mengatakan, anakku, Pak Guru kadang-kadang aku malas. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ketika engkau mengasah satu buah pisau, mungkin sekali asah pisau itu enggak tajam. Asahlah terus. Pisau itu akan tiba pada waktunya tajam. Ketika engkau menimba air, sekali engkau tarik, timba itu belum sampai ke atas. Tariklah terus, tiba waktunya timba itu akan naik ke atas. Ketika kau terus menerus lanjutkan, dan engkau tahu bahwasanya memang Tuhan yang panggil engkau, tenanglah, percayalah, katakan Amin. mari kita berdoa. Pak Guru punya satu lagu. Ketika Pak Guru mengalami kegalauan hidup, Pak Guru menenangkan hati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memanggil hidupku. Ketika engkau tenang, dan engkau bisa merasakan panggilan Tuhan. Mungkin papa terlalu sibuk, mama terlalu sibuk untuk menafkahi, untuk bayar uang sekolah. Tapi Alkitab berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Engkau adalah orang yang dicintai Tuhan. Amin. Alkitab berkata bahwasanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Engkau dicintai Tuhan. Karena itu dia berikan Yesus. Namun Alkitab berkata setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maukah engkau tenang? Maukah engkau menyambut panggilan Tuhan? Sambut anakku. Mungkin kau enggak mengerti sama kayak Pak Guru. Pak Guru juga enggak mengerti. Tapi Pak Guru mau maju terus. Ada masalah, ada gangguan, ada. Maju terus. Mari kita berdoa. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Dengarkan Pak Guru baik-baik. Tuhan memanggil engkau bukan karena engkau orang baik. Tuhan memanggil engkau bukan karena engkau punya kemampuan, engkau ranking. Tuhan memanggil engkau bukan bagus itu ranking. Tapi bukan Tuhan memanggil engkau karena itu. Karena memang Tuhan mau memanggil setiap manusia. Karena setiap manusia berdosa. Supaya manusia itu menyambut Tuhan dalam hidupnya sehingga dia memperoleh keselamatan. Dia memperoleh jawaban atas hidupnya. Dia memperoleh ketenangan, dia memperoleh kelegaan. Tuhan panggil engkau. Oh haleluya. Tidak peduli sekalipun dosaku merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti domba. Sekalipun dosaku merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti seperti salju, seperti bulu domba. Wow, luar biasa. Tuhan gak mau perhatikan masa laluku, tapi Dia mau perhatikan namaku dan hidupku. Mari kita berdoa. Angkat tangannya tinggi-tinggi anakku. Ya, sekarang katakan sama Yesus, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan.
Saat ini Tuhan, Aku sudah dengar panggilan-Mu. aku sudah dengar panggilan-Mu. Engkau memanggil semua yang letih lesu, Engkau memanggil semua yang letih lesu, yang berbeban berat. berbeban berat. Dan ketika kami datang Tuhan, Dan ketika kami datang, Engkau Tuhan, beri kelegaan. Engkau beri kelegaan. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Aku buka hatiku. Aku buka hatiku. Aku undang Yesus. Undang Yesus. Masuklah. Masuklah. Tinggallah Tinggallah. dalam hatiku. Dalam hati. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Saya mau hidup dalam panggilan-Mu. Saya mau hidup Saya dalam mau panggilan-Mu. mengerjakan panggilan-Mu. Saya mau mengerjakan panggilan-Mu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sambutan dalam seluruh hidupku. Adik-adik Wonderful Kids, yuk hafal ayat yuk. 1, 2, 3, ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Wow, gampang kan adik-adik? Kita hafal sekali lagi ya. 1, 2, 3, ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yeay! Wonderful kids, I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yay! Halo teman-teman. Milo, mau Oh, Mimi, apa tuh apa? Mimi salah aku tadi. Tahu nggak? Ah, Molly sangat diberkati. Apa berkatnya lah coba. Coba Iya, apalah berkatnya. Selama ini kan, Ah, Molly itu orangnya lasa, nggak bisa diam, semuanya nggak bisa diam. Tapi setelah dengar firman Tuhan yang sampaikan iya. Bapak Guru tadi, kalau kita pelan-pelan ngomongnya bau napasmu. mau mendengar panggilan Tuhan dalam hidup kita, Ah. kita harus tenang. Oh, Tenang. gitu, tenang. Iya. Jadi Molly mau tenang. Biar Oh, Molly bisa sampai kepada panggilan Tuhan. Oh. Molly mau nyambut panggilan Tuhan dengan sukacita. Molly mau melayani Tuhan. Wow. Mimi sama Milo mau Puji gak? Tuhan. Iya Haleluya untuk Mau itu. gak? Mau dong. Mau. Jadi Iyalah. sama-sama kita harus menyiapkan waktu untuk apa? Tenang. 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 1, We love you, 2, Jesus. 3. Tenang. Jesus, the source of my life. Jesus, the source of my strength. Oh, kenapa kakak sukacitanya sendiri ya? Yuk adik-adik Wonderful Ayo, Kids yang kita di rumah, nyanyi bersama-sama. Milo, Molly, Mimi, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Jesus, the source of my life. Jesus, the source of my strength. Jesus, the source of my joy.
joy. I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. I praise the Lord. You praise the Lord. We praise the Lord together. Say what? Wonderful. Yeay, kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh adik-adik semuanya adalah anak-anak yang wonderful. Wow, haleluya. Oh iya adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Apakah semuanya sudah mendapatkan berkat ibadah hari ini? Sudah dong Kak, pastinya. Good job. Apakah semuanya bersuka cita? Bersuka cita. Amin, sangat bersuka cita. Good job, terpujilah Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini saatnya kita akan membagikan stiker online di bulan April. Bulan April itu bulan apa ya adik-adik semuanya? Bulan apa ya teman-teman? Bulan Bulan apa ya? Bulan di mana Tuhan Yesus Disalib. disalib, Oh, tidak. hari Paskah. Hari Paskah, Nah, untuk ya. itu Ya Kak, apa tuh? kita akan mendapatkan ini dia stiker telur yang cantik dan keren. Yeay. Telur. Ya, apakah semuanya sudah mendapatkan stiker online-nya? Sudah. Gimana teman-teman? Good job, yeay. Yuk semuanya duduk yang manis. Kita akan bersiap-siap untuk doa penutup kita dan kita akan bersiap-siap mengamenkan setiap doa berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Haleluya, Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa bekerja atas kami semuanya, anak-anak Wonderful Kids Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, Bapa yang baik, kami percaya Tuhan Yesus, setiap firman-Mu yang didengarkan oleh adik-adik Wonderful Kids semuanya hidup dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka Tuhan Yesus boleh semakin lagi dekat dengan Engkau, semakin lagi mencintai Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami juga bersyukur buat mukjizat-Mu Tuhan Yesus yang sudah Engkau nyatakan atas adik-adik Wonderful Kids maupun orang tua adik-adik kami ini Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya kami semuanya Tuhan Yesus, baik kakak-kakak penari, Bapak Guru Tuhan Yesus, dan seluruh adik-adik Wonderful Kids yang di rumah Milo, Moli, Mimi, sampai kepada panggilan-Mu yang luar biasa, dan kami sambut itu dengan sukacita dan mengerjakannya Tuhan. Syukur bagi Bapa, haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan adik-adik mari sama-sama kita aminkan doa ini. Haleluya. Kiranya Tuhan semakin luar biasa memberkati adik-adik dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan kepintaran, damai sejahtera, pertolongan dan perlindungan atas adik-adik Wonderful Kids. Amin. Kiranya panjang umur dan juga berkat melimpah atas seluruh orang tua adik-adik Wonderful Kids. Katakan amin. Dan kiranya semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, dengan semangat sama-sama kita katakan amin. Yeay. Terpujilah Tuhan. Dan untuk adik-adik yang untuk pertama kali mengikuti ibadah online ini, kami Milo, Moli, Mimi dan kakak mengingatkan untuk jangan lupa apa? Jangan lupa like, komen juga boleh, share, dan yang pastinya subscribe. Yeay. Terima kasih adik-adik Wonderful Kids yang di rumah. Terima kasih Milo, Moli, Mimi. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Selamat hari Minggu. Dadah teman-teman.